Nah, kembali ke Bapak Aziz, isu yang mulai ramai diperbincangkan yaitu adalah masyarakat itu menggadang-gadang adanya politik dinasti. Banyak yang setuju, banyak yang menolak. Nah, tanggapan Bapak sendiri itu gimana sih Pak dengan politik dinasti ini? Kita kembalikan ke pertama, konteks undang-undang kan gitu. Jadi sebenarnya kalau di undang-undang apapun, undang-undang 45, kemudian undang-undang pemilu dan seterusnya, sebenarnya kan sudah tidak dikenal lagi soal Politik dinasti tersebut. politik dinasti, ya kan? Nggak ada. Jadi di antara kriteria-kriteria yang ada itu tidak ada memang. Nah, jadi patokannya adalah undang-undang. Nah, persoalannya ya siapapun boleh mencalonkan sebagai bupati atau wakil bupati selama dia memenuhi undang-undang, itu aja. Patokannya kan gitu. Dan siapapun nggak boleh menjadi calon bupati atau wakil bupati selama dia memang tidak memenuhi persyaratan yang diamanatkan undang-undang. Nah, itu pertama yang harus digarisbawahi itu, saya kira. Nah, soal kemudian memang soal isu dinasti ini kan kemudian mungkin yang kalau sejauh yang saya amati, yang soal etika, etis tidak misalkan. Nah, etis tidak adiknya atau kakaknya atau istrinya atau siapanya mungkin di ini. Nah, ini kan soal etika. Nah, kalau soal etis atau tidak, saya kira ini kan masuk kepada wilayah yang abu-abu. Parameternya apa kan gitu? Kan gitu soalnya. Nah, kalau parameter-parameter yang itu tidak ditentukan di dalam undang-undang kan kita repot mengukurnya memang. Benar. Kalau sudah etika, ini kan ukurannya nggak jelas. Di mana? Karena di undang-undangnya secara letteran pun nggak disebut no. Iya, benar. Kan nggak disebut no. Ini enggak misalnya. Nah, Pak Anton mungkin bisa memberi tanggapan tidak? Menurut undang-undang ini istilahnya sah-sah saja berarti Pak ya? Kalau untuk Bapak sendiri pandangannya seperti apa sih untuk politik dinasti ini Pak? Ya, dikembalikan lagi nantinya pada masyarakat. Sah-sah saja siapapun nanti mungkin setelah beliau ini Pak Anas istrinya ini ya sah-sah saja. Tergantung nanti ya masyarakat seperti itu karena ya tabu apa tidak karena tidak ada aturan wis mari bojone tidak boleh kan, tidak ada seperti itu ya. Ketika kita membicarakan tentang politik dinasti berarti itu menurut undang-undang sah-sah saja ya. Hanya bagaimana nanti pandangan masyarakat tentang etika yang sejauh ini kita sebutkan masih abu-abu, tergantung gimana nanti masyarakat menyikapi hal tersebut ya Pak. Nah, kalau untuk Bapak Anton Sudjarwo sendiri sudah ada tidak sih Pak calon bupati yang sudah merapat ke Askap untuk meminta dukungan seperti itu Pak? Belum ada, semua belum ada. Kan enggak boleh juga toh kita ikut-ikut seperti itu kan. Kenapa kok nggak boleh? Apa memang belum ada atau sudah ada tapi masih belum berani untuk mempublikasikan seperti itu Pak? ASN kan enggak boleh ikut politik praktis toh. Gitu. Ya kalau menentukan hak pilihnya kan kewajiban kalau kita, menentukan hak pilih kita, itu rahasia kan, seperti asasnya pemilu kan, lu berjurdir. Nah, kriteria pemimpin, kalau kita berbicara tentang pemimpin secara umum, menurut Islam, di Islam kan ada beberapa kriteria pemimpin nih Pak, yang harus memimpin suatu daerah. Di dalam Islam dan hadis itu kalau tidak salah pemimpin itu diharuskan laki-laki. Nah, seperti apa sih Pak pandangannya atau pendapatnya terkait hal tersebut? Jadi, debatable lah saya. Mungkin ini kan apa namanya? Kalau soal ngomongan perempuan atau laki yang harus jadi pemimpin, ya kan? Kalau dalam konteks, sekali lagi dalam konteks Indonesia tidak mempersoalkan soal gender. Tapi ini perdebatan. Saya kira perdebatan yang sudah usang lah, sudah lama. Kalau soal siapa, apakah harus laki-laki atau perempuan, saya kira itu bukan sudah bukan zamannya lagi. Sekarang ini harusnya pemimpin itu sudah ngomongkan soal kualitas, bukan lagi berdebat soal gender. Dan di undang-undang kita nggak ada yang melarang, sudah nggak ada perdebatan. Ini kan konsepnya beda lagi, ya kan? Kita konsepnya republik, presiden dan seterusnya sampai kepala daerah itu. Jadi tidak ada seorang pemimpin di Indonesia ini yang punya kewenangan mutlak. Karena kita mengikuti sistem pemerintahan kita ini tegas politika. Ya kan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang masing-masing ini punya tugasnya masing-masing dan bisa saling kontrol di antara tiga ini. Jadi konteks demokrasi, konteks Indonesia tidak ada sama sekali yang pemimpin yang punya kewenangan mutlak. Nggak ada sama sekali.
Ya pemirsa, ternyata berbicara mengenai politik itu tidak harus kaku ya Pak ya. Kita bisa membuat politik ini menjadi sesuatu yang lebih positif ke depannya. Asalkan bagaimana kita bisa menakar, menimbang, dan menilai seperti apa politik itu. Dengan di sisi yang positif, kita pasti akan menemukan sesuatu yang baik pula. Tetap di Detik, diskusi elit politik hanya di Banyuwangi TV.